warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Retno Wulandari dari jurusan Sistem Informasi, ingin membawakan sebuah ceramah tentang dampak baik teknologi dalam menyebarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat Islam kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada zaman modern sekarang ini, di mana teknologi telah semakin canggih serta semakin maju, manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah dengan perkembangan teknologi saat ini. Seharusnya kita semua dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih baik dan positif. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat ini pula, seharusnya kita semua semakin mudah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, banyak dari kita justru semakin menjauh dan sibuk akan tugas kita sebenarnya. Dan perkembangan teknologi justru membuat kita lupa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita semua memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan. Karena seperti yang kita ketahui, kita semua bisa menyebarkan banyak hal, baik melalui sosial media, internet ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sebar dapat menjadi amal jariah bagi kehidupan kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita menyebarkan keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia serta menjadi contoh buruk bagi orang-orang. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan senantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa terkecuali, sebab Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan yang baik. Sehingga kita harus selalu berbuat baik meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat, karena Allah dan malaikatnya selalu melihat serta mengawasi apapun yang umatnya lakukan. Sesuai dengan sabda Rasul yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah telah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika ingin berbuat baik, maka jangan menunggu agar orang banyak melihat. Justru akan lebih bagus jika kita ikhlas dalam berbuat baik, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya cukup Allah saja yang tahu. Karena ketika kita berbuat baik, contohnya saja bersedekah di depan banyak orang, maka bisa muncul rasa sombong dalam diri kita. Karena hal ini pula, kita ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan ketika tidak ada banyak orang tahu atau sadar bahwa kita sedang bersedekah. Ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun dan ikhlas ketika melakukannya. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi catatan amal serta pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.